Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wai Nugraha dengan NIM 12 12 07 11 494 akan menjelaskan materi kelompok saya, yaitu mengenai zona ekonomi eksklusif atau yang dikenal sebagai ZEE. Selamat pagi, siang, dan sore semuanya. Dalam presentasi ini saya akan membahas mengenai materi saya, yakni ZEE atau yang dikenal sebagai zona ekonomi eksklusif, yang merupakan suatu wilayah laut yang berada di luar dan berdampingan dengan laut teritorial suatu negara pantai. Dalam ZEE ini, negara pantai itu memiliki hak berdaulat untuk mengeksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati. ZEE memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan negara dan memanfaatkan potensi sumber daya alam di laut. Nah, dapat teman-teman lihat selanjutnya di slide ini ada gambar dari zona ekonomi eksklusif ataupun grafik dari zona ekonomi eksklusif itu sendiri. Dapat terlihat di sini bahwa zona ekonomi eksklusif itu membentang dari garis pangkal sepanjang 200 mil ke arah laut. Dan untuk detail lebih lanjutnya silakan melihat ke gambar yang ada di samping. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah dari zona ekonomi eksklusif atau ZEE. ZEE pertama kali muncul pada tahun 1945 melalui proklamasi oleh Truman atau Presiden Amerika Serikat pada masa itu. Gagasan ini kemudian diperluas menjadi 200 mil laut dari garis pantai oleh Deklarasi Santiago pada tahun 1952. Perkembangan zona ekonomi eksklusif semakin pesat pada tahun 1960-an dan 1970-an dengan banyak negara yang menerapkan ZEE sepanjang 200 mil laut secara nasional. Dan munculnya deklarasi-deklarasi penting seperti Deklarasi Santo Domingo dan Deklarasi Addis Ababa. Nah, selanjutnya adalah mengenai dasar hukum dari zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif diatur dalam United Nations Convention on the Law of the Sea atau yang kita kenal sebagai UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985. Berdasarkan UNCLOS 1982, zona ekonomi eksklusif memiliki lebar tidak melebihi 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur. Dalam zona ekonomi eksklusif, negara pantai memiliki hak berdaulat untuk tujuan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya kekayaan alam, baik hayati maupun non-hayati, dari perairan yang ada di atas laut dan dari perairan yang ada ataupun bawah laut dan tanah di bawahnya. Hal ini tentunya memberikan kesempatan bagi negara pantai untuk dapat memanfaatkan sumber daya ataupun SDA di wilayah ZEE secara optimal. Nah, pembahasan selanjutnya adalah mengenai hak dan kewajiban dari negara pantai dalam mengelola zona ekonomi eksklusif. Nah, negara pantai itu berhak untuk melakukan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam yang ada di zona ekonomi eksklusif. Namun, negara lain juga memiliki kebebasan navigasi, penerbangan, pemasangan kabel, dan pipa bawah laut, serta penggunaan laut yang sah tentunya secara internasional. Setelah tadi kita berbicara mengenai hak dari negara pantai, selain itu negara pantai juga wajib melakukan konservasi dan pengelolaan sumber daya hayati di zona ekonomi eksklusif untuk mencegah eksploitasi yang berlebihan. Selain itu, negara pantai harus memperhatikan hak dan kewajiban negara lain serta bertindak sesuai dengan ketentuan yang tertuang ataupun diatur dalam UNCLOS 1982. Selanjutnya adalah mengenai potensi yang terdapat dalam ZEE Indonesia. ZEE Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang sangat melimpah. Potensi perikanan tangkap di zona ekonomi eksklusif Indonesia itu diperkirakan mencapai 6,4 juta ton per tahun. Dan ini merupakan angka yang cukup besar dan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian Indonesia. Selain itu, Indonesia ataupun zona ekonomi eksklusif Indonesia juga memiliki cadangan minyak bumi yang diperkirakan sebesar 1,2 miliar barel. Tentunya angka ini sangat fantastis dan cadangan gas bumi juga mencapai 2,4 triliun kaki kubik. Potensi mineral dasar laut juga cukup menjanjikan. Dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam di zona ekonomi eksklusif secara optimal dan berkelanjutan, Indonesia tentunya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Dan tentunya dengan hal ini dapat memperkuat perekonomian nasional ke depan. Selanjutnya, tentunya selain potensi yang besar, pengelolaan zona ekonomi eksklusif Indonesia juga menghadapi beberapa tantangan tentunya, seperti ancaman yang utama adalah illegal ataupun unprotected dan unregulated fishing atau IUU fishing yang masih terjadi di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia. IUU fishing ini tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga mengancam kelestarian sumber daya perikanan di Indonesia. Nah, dari hal ini tentunya berdampak ataupun bersumber dari kurangnya sarana dan prasarana pengawasan serta penegakan hukum di laut Indonesia yang juga menjadi kendala dalam menjaga kedaulatan zona ekonomi Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia. Untuk mengatasi tantangan tersebut, tentunya diperlukan kerjasama internasional ataupun collaboration dan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan zona ekonomi eksklusif yang dilakukan secara berkelanjutan. Nah, itu dia pemaparan materi saya mengenai zona ekonomi eksklusif. Jika ada kesalahan dalam kata-kata selama melakukan presentasi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.